Yang ku butuh kamu, yang ku butuh cintamu. Aku di sini masih menunggumu. Email, jangan kau tolak cintaku. Buat aku selalu menantimu, mengejarmu. Aku selalu cinta kepadamu. Hey, sadu, tes. Check sound. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Balik lagi di Check Sound bersama Anggi dan juga Dilan di sini. Dan kita sudah kedatangan bintang tamu kita, yaitu adalah Reynaldo. Tepuk tangan. Bisa dipanggil Reynal atau Do. Bisa tiga-tiganya sih sebenarnya, apa Bisa aja. tiga-tiganya. Nyamannya aja. Senyamannya aja ya. Nyamannya aja, betul. Oke, Reynaldo. Nyaman tuh ya? Berarti udah nyaman tuh ya? Panjang, Tiga-tiganya. 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 Nyaman jadi. Apa kabar Reynaldo? Baik. Luar biasa. Alhamdulillah. Ini apa namanya? Salah satu musisi Indo Musikgram kan ya? Enggak, Apa jadi Indo bukan Indo Musikgram. Jadi dia tergabung di berawal. komunitas yang berawal di Iya, sama iya. Indo Musikgram. Iya, Bisa lu ceritain nggak? Sorry. Biar lebih jelas nih. Ah. Awal karir lu gimana Awal sih? karir ya? Sebenarnya kalau misalnya kita ngomong singkatnya ya, awal karir tuh dari pertama kali gue tuh pengen banget, mau terjun langsung ke dunia musik. Terus sempat udah daftar kuliah yang lainnya di luar musik, arsitek dan tata kota. Di akhir kayak udah gelombang terakhir nih, udah nggak ada pendaftaran lagi, tinggal terakhir. Tiba-tiba gue ketemu teman gue, dia masuk kuliah musik dan gue kayak kepikiran apa asik juga kayaknya ya kalau misalnya gue bisa kuliah musik, jadi passion terus kuliah juga kerja juga di musik gitu. Betul. Ya udah akhirnya izin sama orang tua. Awalnya bokap tuh nggak terlalu setuju, bukan nggak setuju tapi dia mempertanyakan lah kayak kenapa mau ambil ini. Ya, Lu yakin alasannya, nggak? alasannya. Gitu. Ya, Padahal gitu. karena lo awalnya ngambil arsitek ya. Betul. Yes. Gitu kan kan. dulu SMA juga ambil IPA gitu kan, udah niat-niat belajar gitu kan. Ujung-ujungnya ambil musik gitu. Akhirnya ya gue coba buat jelasin sampai nangis-nangis waktu itu ya. Keren banget gitu. Keren. Pengen buat di musik gitu. Kalau nggak di musik nggak hidup. Meyakinkan gitu. Iya. Akhirnya yakin lah. Akhirnya bisa yakin, Ah. tapi dengan catatan kayak ya udah tanggung jawab sama pilihan sendiri. Iya. Akhirnya gue bilang kayak ya udah pokoknya dalam hal apapun, dalam apapun masalahnya, pokoknya ngomongnya kalau di rumah Aldo bisa hidup dari musik gitu. Sampai pada Gokil juga akhirnya tepuk tangan dulu, tepuk tangan. Asal usaha kerasnya meyakinkan orang tua. Betul. Iya, dari situ betul. akhirnya ambil kuliah musik, dan di situ udah mulai tuh kayak serius di musik. Nah terus tiba-tiba adek gue itu mau belajar video. Main Oh, video. Main video, Iya. Jadi dia tuh nyuruh kayak, coba bikin cover. Oh, Jonathan dia yang mau videoin. Iya, dia mau bikin video, mau belajar ngedit lah. Akhirnya iya. ya udah gue bikin video. Pertama tuh yang niat ya, pertama kali yang bikin video niat. Terus teman gue juga kebetulan kenal sama yang punya Indo Musikgram, Oke. Sian Bong. Dia bilang, "Do, teman gue lagi merintis nih bikin IG anak-anak Indo Fitgram, namanya Indo Musikgram. Coba lu pakai hashtag itu." Oke. Gue iseng pakai. Followersnya masih 500-an waktu itu kalau nggak salah, IMG. Kira gue coba, nggak tahu langsung di repost. Oke. Di repost pertama kali, di repost lagi sama Indo Fitgram yang udah followersnya banyak. Terus tuh mulai kayak kesebar-sebar lah Iya, bener. Viral lah ya. Iya, pada iya. zamannya. gitu Ya kan. lumayan lah. Iya. Masih ingat nggak lagu pertama yang lu cover tuh apa? Masih. Lagu Meski bibir ini tak berkata. Hi-Fi. Ya, itu dia. Oh, Tuh. itu berarti tuh yang Pertama kali. yang dikerjain sama adek lu itu. Yes. Gokil Gitu. lu. Tapi emang ngambilnya juga cover-coveran yang catchy sih. Iya, Bang. iya. Yang semua orang juga bisa menikmati. Iya iyalah, cover ya pasti yang catchy lah. Saat itu kan cover belum Bener sih. belum Belum hype, terlalu banget. rame, Iya. belum hype banget ya. Dok, Iya. lu katanya juga buka les musik dan piano ya? Sebenarnya bukan cuma piano sama vokal ya. Ini musik ya? Oh iya, Iya. benar. Iya. Ngeblank. Ya gue buka sekolah musik. Di rumah sendiri sih gue bikin studio. Oh, kalau sekolah musik berarti semuanya tercakup ada. dong, gitar, piano Yes, gitu ya. drum. Lu merekrut Gokil juga. teman-teman juga untuk mengajar atau memang lu sendiri yang ngajar? Enggak, kalau yang gue ngajar sendiri cuma vokal. Oke. Oh, Ya, iya. sisanya tuh yang ngajar ya teman-teman seperjuangan lah istilahnya Iya. dari kuliah gua dan kayak
additional player gua gitu. Dan itu lesnya di rumah lu katanya? Yes, di rumah. Wih, gokil. Udah berapa lama ini lu buka les Gua sekolah musik? buka ini karena COVID. Karena- Di pas COVID, semenjak COVID. nggak ada manggung kan, nggak ada, misalnya nggak ada kegiatan di luar. Gua kepikiran apa gua buka aja sekolah musik gitu. Berarti Dan- online class dong? Apa? Kelas online? Saat itu online dan offline. Oh. Iya, banyak juga orang-orang yang berani menerobos COVID gitu. Nah, itu dia. Iya. Cuma kan diniatin gue buka kayak pasang apalah. Ya buat kayak keamanan safety juga ya, ya, safety kayak juga. itulah Betul, pakai betul, face shield betul, gitu-gitu. Sampai sekarang masih ada? Apanya? Sekolah musik Oh, masih dong, masih. Sekolah Masih. musiknya. Masih ada. Paling apa ya? Paling seru lu pernah nggak sih ngajar? Lu kan ngajar vokal ya? Yes. Ngajar vokal terus ada murid, wah ini gokil nih suaranya cuman belum kelatih aja jadi akhirnya lu seneng atau mungkin ada ketemu murid yang vokalnya tantangan banget buat lu gitu. Ada gak? Menurut lo enakan mana? Ngajar murid yang tertantang atau yang memang sudah jadi? Itu dia. Sebenarnya lebih enak yang punya materi Oke. dan mau dibentuk. Oke. Kalau yang benar-benar gue pernah kan kayak dulu waktu awal-awal tuh gue terima semua murid. Apa aja lah. Gue nggak tes dulu. Terus nggak tahu buta nada, buta tempo. Ya udah, akhirnya gue di tengah jalan 3 bulan les, gue yang bilang kayak kayaknya gue nggak bisa ngajar lagi. gurunya mundur. Daripada dibuang duit gitu kan. Aduh nih orang nih. Aduh. Dulu ada istilah guru killer, ini murid killer. Iya bener ya. Ini bener ya. Iya, bener. Akhirnya lu yang mundur tuh yang gitu. Gue mundur. Nah sejak saat itu Tapi gue bagaimana menjelaskannya gitu ke dia? Iya. Karena kan dia udah, gue mau bayar, gue Iya. mau bisa. Lu gimana ngejelasin? Saya nggak kuat gitu. Lu gimana ngomongnya gimana? gak sekasar itu sih ya. Iya, maksud Coba gue pengen Gue tahu tuh gitu. bilang kayak apa namanya, sorry banget ya, kita kan udah coba 3 bulan nih, anggap aja ini kayak trial, dan ternyata kita selama 3 bulan belajarnya masih hal yang pertama kali kita pertemuan gitu loh. Iya. Kayak daripada kamu Belum pindah buang-buang materi duit, ya. iya daripada buang-buang duit buat bayar les segala macem. Jadi lebih Baik baik ya, tapi ya, udahan baik, aja. Pak. Harus baik lah. Atau mungkin kita nggak cocok, jadi mungkin kamu bisa cari guru yang lain. Aku bilang gitu. Gitu lah. Terus dia mungkin awal-awal kayak, kok bisa gini? Tapi akhirnya menyadari. Alasannya bagus dia, bagus. Harus digurah. Harus jujur lah. Betul. Iya, kalau yang bagus banyak juga kayak yang gue senang banget ngajarnya kayak dia aktif nanya, terus kayak emang niat mau jadi penyanyi ya ada juga. Betul. Sekarang rame apa sekolah musik lu ada berapa banyak muridnya? Sekarang sih karena gue udah ada kegiatan di luar ngajar juga, jadi gue udah nggak nerima terlalu banyak. Oh, Sekarang lu batasin juga tuh ya? Iya, sekarang 20 murid maksimal. Itu paling banyak ngambil les apa tuh? Vokal sih ujung-ujungnya. vokal ya, vokal. Vokal lah, orang semua Duh, ngaku yang jadi capek. penyanyi. Iya. Dari semua murid lo yang pernah datang ke sekolahan lo, siapa yang sekarang ada nonjol? Ada nggak? Oh, kalau Yang nonjol lumayan sekarang keluar radar. Nah, lah yang maksudnya gitu. dia udah mulai cover juga, Oh, ada, udah mulai ada, main YouTube gitu. ada. Siapa? Namanya Niko. Niko. Ya, itu bagus banget suaranya. Dia punya main-main sosial media. udah tuh, mulai cover-cover cover tuh. di TikTok segala macam udah mulai sih. Rata-rata emang yang datang ke situ karena melihat lu sebagai Musisi penyanyi. musisi penyanyi atau emang dia ngelihat dari si konten lu sih? Sebenarnya awal-awal ya pasti karena konten sih. Karena banyak juga pasti. yang dulu yang ngeles kayak emang mereka nggak berminat untuk belajar banget gitu. Oke. Kalau gue perhatiin ya, misalnya kayak dia datang, terus kayak baru belajar bentar langsung banyak nanya-nanya di luar yang Di luar gitu musik? loh, ya Oh, kayak oke. ya kayak gitulah. Itu dulu ada aja pasti. Oh, berarti konten dia lewat, dipencet profilnya terus di bio-nya kan ada itu kan, ada Iya. sekolah musiknya dia kan. Tapi makin sini makin lebih ke yaudah emang tahu sekolah musik ya lah. Mungkin MTM lah ya. Betul. Iya. Terus dibatas jadi 20 sekarang katanya. Memang perangkatan 20. Enggak sih, jadi emang kayak Atau cuma 20 sanggupnya orang? kalau untuk vokal 20 orang aja gue ngajar ya. Kalau enggak Item yang lain juga 20. yang Kayak lain piano. sebenarnya bebas. Cuma memang peminatnya belum sebanyak yang Wah, vokal. gue seru nih. Gue ada anak gue juga yang mau gue sekolahin Oh, musik. boleh banget. Range-nya berapa kira-kira kalau gitu? Oh, harga. Iya. Kita ngomong di belakang aja ke sini. Soalnya ada yang beda-beda nih. Bisa dapat jalur diskon nih Nah. kayaknya. Jalur belakang. Gue pengen banget anak gue tuh bisa piano. Oh, oke. Bener. Boleh banget, Karena boleh. emang piano klasik tuh Itu kan. yang ngajarin temen lu berarti si Teman. kalau piano. Ya, tapi Oh, emang oke. semua yang ngajar di sekolah musik gue tuh lulusan S1 musik semua. Wah, gokil. Nah, yang gue bingung kalau sekolah musik gini, kayak lu deh, lu kan ngajarin vokal. Lu menyatakan murid lu lulus itu gimana? Atau nggak lulus sampai dia ya udah terus aja? Nah, kalau gue kan karena sistemnya lebih ke bukan kayak Kurikulum ya. Iya, bukan kayak gitu, bukan kayak yang kayak grade 1, grade 2. Jadi kayak kalau gue rasa dia udah oke, udah matang, udah gak ada yang perlu dipelajarin, gue bilang kayak
kayak udah cukup nih. Heeh. Nah, lu tapi jangan berhenti belajar buat nyari pengalaman manggung-manggung. Ya udah lu dari sini pokoknya harus jadi penyanyi lah gitu Iya, kan. Tapi iya, udah masuk iya, belajar iya. lagi, akhirnya gue juga bingung mau ngajarin lu apa gitu. Iya benar juga ya. Iya. Kalau semuanya udah bisa gitu ya kayak Iya. nada udah nggak buta gitu-gitu mau ngajarin apa lagi gitu. Iya, Betul. yang penting sih itu sih. Gitu Tapi aja ada sih. nggak sih maksudnya orang kan kadang kan emang seni ya, musik itu seni gitu kan. Emang harus punya darah seni dulu, maksudnya emang dari dianya atau emang dari nol bisa lu bikin? Kalau vokal ya sebenarnya, kalau boleh jujur itu memang harus punya bakat sih. Karena Riff kalau dulu ya. instrumen kita kan dalam tubuh kita kan, kayak betul. kalau piano lu salah mencet, gue bisa benerin jari telunjuk lu. Betul, Kalau betul. lu nyanyi salah, gue nggak mungkin korek-korek tenggorokan lu. Iya, iya yang ada meninggal ya. Meninggal, iya. Lu bisa menilai orang dari suaranya kah atau emang harus dia nyanyi dulu? Iya, kayak dari ngobrol juga. Oh, harus nyanyi dulu lah. Harus nyanyi ya. Nyanyi dulu. Coba. Wah, kok gua sih? Kita coba. Yang turun Kita pengen tahu. Enggak, semua. sini kita tahu. Lu dia bisa nyanyi apa enggak? Karena dia nih mengakui dirinya adalah vokalis. Vokalis band. Enggak. Ini depan guru vokal loh. Gue pengen tahu gitu. Ya, masa lu nggak mau bagus sih? Walau hanya sekedar Tuhan tolong. Bang, udah apa bang? Berarti apa? Tapi bagus sih sebenarnya. Ya anjing, masih dipuji bagus lagi sama dia. Gua aja Loh, guru vokal bercanda. loh. Iya, Yaudah ya, iya. makasih. Kalau lagu religi apapun yang kita keluarkan tuh berkah. Oh, memang aman deh. Bagus, bagus. Oke, sekarang di luar lagu religi. Bang, jangan bang. Iya. Tapi sebenarnya gue tuh bukannya expert di bidang guru vokal ya. Gue Iya. sebenarnya bukan guru. Ya gue sebenarnya Pembimbing lah, gue gitu. penyanyi lah. Pembimbing kalau Betul. betul sih. Sebenarnya gue penyanyi yang pas covid gue kepikiran aja buat kayak. Dan lu apa gua sekolah. ngajar. Iya, Lu gue sekolah belajar. musik. Betul. Tapi kan sebenarnya secara cita-cita mungkin gue sebenarnya ya tetap di nyanyi. Musisi. Iya, tapi emang ada panggilan juga untuk ngajar gitu. Lu kan sebagai penyanyi nih, Yes. misalkan lu mau manggung, terus tiba-tiba entah suara lu serak atau tenggorokan sakit, itu lu ngebenerinnya gimana tuh nyembuhinnya? Ada cara cepet nggak? Siapa tuh bisa di... Oh, sebenarnya sih Lain. cara cepat itu gue nggak ngerti itu sebenarnya benar atau enggak ya. Cuma sebenarnya tergantung kita aja. Kalau misalnya kayak gue nih, kalau misalnya suara gue lagi habis, nah gue makan kencur. Oh, Makan pasti. kencur. Ya ngunyah. Kencur. Ngunyah kencur, terus kayak air hangat sama madu. Terus itu gua puasa tahu. ngomong seharian. Oh, itu Gitu. ngaruh gue. Ngaruh. Istirahat. Istirahat lah, vokal rest. Kalau suara abis kata lu tadi. Kalau suara habis. Oh iya, iya. Kalau lagi sakit tenggorokan? Terus ya kalau yang ngerokok ya jangan ngerokok gitu. Atau yang minum Vape, alkohol vape. jangan. Jangan, Oh, itu lebih parah. Vape itu lebih parah. Lebih bikin kering tenggorokan. Iya, iya. Iya. Haus mulu soalnya. Betul. Kan banyak juga kan sekarang kejadian-kejadian kayak beberapa penyanyi-penyanyi besar ya gitu kan kayak Ari Lasso, Judika juga lagi ngalamin itu. Maksudnya itu menjadi sebuah ketertakutan seorang vokalis kayaknya. Ya sebenarnya gue pun juga lagi cedera pita suara sekarang di sini. Lagi proses penyembuhan lah istilahnya. Apa sih? Iya, alasannya apa? Apa steroid itu apa sih? Enggak, namanya Enggak, apa namanya? vokal nodul. Vokal nodul. Oh, Vokal nodul. Iya, dia kayak ada polip di pita suara gitu loh. Oke. Ya, kalau itu penyebabnya banyak sih kayak mungkin karena kalau gue ya kalau dari dokter pertama karena gue tuh punya GERD yang parah. Oh, oke. Jadi reflux asam lambungnya itu naik nyerang pita suara. Wah, kacau. Yang kedua, overuse vokal. Yang ngambil terlalu banyak job atau kan gue orangnya kan tipenya kan demen ngobrol kadang kalau lagi sama teman sampai subuh-subuh gue ngobrol Begadang banyak ya. iya begadang habis suaranya gitu. Gua kira Dan es itu udah terus. tahunan. Gara-gara es terus, gua kira es terus. Bukan dong. Oh, es itu nggak ngaruh. Oh, es nggak ngaruh malah? Enggak. Nggak ngaruh. Es nggak ngaruh. Es itu cuma kita pemanasan udah kelar. Dibohongin nyokap gua. Itu kan lu batuk. Iya. Itu karena sakit. Ini kan apa modulasi apa sih? Nodul tadi, vokal nodul. Modulasi mah naik nada Oh, dong. naik nada ya. Ngerawatnya juga lu berarti tadi nggak ngerokok, ya nggak Ya nge-vape. dulu gua ngerokok segala macam. Makanya sejak sakit pita suara ini gue 3 bulan ini udah berhenti semuanya. Dulu lu ngerokok segala macem. Apa nih segala macem nih? Maksudnya, mungkin apa yang ganti-ganti? Maksudnya nge-vape. Jangan dipancing. Gitu kan. Iya. Oh, oke. Ya itu aja sih. Ya. Lu paling pernah nggak kayak misalkan lagi manggung, tiba-tiba lu keselak ludah sendiri jadi gitu, atau tiba-tiba suara serak kok kok sakit ya gitu. Pernah lah. Oh serius pernah? Pernah. Lu ngatasinnya gimana tuh? Ngasih mic ke orang pasti ya? Ya itulah. Iyalah, pastilah. Enggak, kalau misalnya ngasih mic Tricky. artinya gue udah prepare kan. Artinya gue udah kayak tahu nih, kayaknya gue gak nyampe. Cuma kalau yang benar-benar vokal crack gue pernah. Itu lagi konser Disney. Jadi ada acara konser Disney, gue nyanyi penutupan closing. Lagu Keren. terakhir dari belakang datang bawa bunga udah keren-keren. Di ujung lagu pas modulasi gitu.
Ketahan. Enggak, benar kayak gitu suaranya. Nge-crack. Nge-kick gitu. Iya. Nah, terus ada teman gue yang nyanyi juga ngetawain gue nangis di panggung. Ya jelas Kan lah. jahat banget ya orang udah lagi. Iya lah, ya Ya cuman kan kan diketawain. emang lucu sih. Emang lucu sih. Emang lucu sih. Emang Mungkin lucu kalau sih. lu yang lihat orang lain juga, Iya. gitu. Minimal kayak itu, gitu. Iya, benar. Oh iya berarti pernah ngerasain juga Bang Dek kayak gitu. Pernah. Nah, dia kan expertise soal vokal ya. Gue pengen tahu sih, maksudnya kalau vokal tuh ada chest folk, terus ada head folk gitu kan. Iya. Itu gimana sih ngelatihnya? Ngelatihnya sebenarnya yang penting tahu dulu sih. Diafragma gitu kan. Head voice itu apa, mix voice itu apa, terus chest voice itu apa, ada 3 kan. Coba Oh, dia- jelasin singkat dong, Singkat Oh, aja. Beda perbedaannya, gue pengen tahu perbedaan. perbedaannya. Perbedaannya kalau chest voice itu misalnya kayak Abin. Chest. Wow. Nah, itu. Kalau mix yang misalnya banyak dipakai sama penyanyi pop. Misalnya kayak semula. Kalau chest kan semula sama semula itu beda. Ya kalau head ya biasalah kayak falsetto terus yang Oh, yang kayak tinggi-tinggi. Mariah Carey ya yang melengking-melengking gitu. Kayak Ariana Grande tuh punya suara kecil banget tuh. Nah, itu lebih lagi tuh whistle voice namanya tuh. Apa whistle? Whistle. Oh, whistle. Iya. Oh. Bisa Gitu. begini, wiwit bisa begini. Tapi nggak pakai gini ya. Iya. Iya. Melengking gitu. Excel juga. Oh, Excel. Siapa? Excel Rose. Excel Rose. Excel Rose juga tinggi. Excel Word. Terus lu sering banget collapse nggak? Iya, waktu dulu sih gue sering banget collab sih. Kenapa waktu dulu? Nah, Karena sejak sekarang Covid kan waktu itu sempat Oh, kayak iya. off kan kayak. Hmm. Nah, dulu kan sebelum Covid tuh gue sempat kayak kolaborasi sama Mas Yofi Widianto waktu itu. Wih, Jadi lagu Hatiku Indonesia yang jadi gue rilis bareng sama nyanyinya gue, Feby Putri, Oke. sama Si Rati. jilbab. Oh iya itu ya. Sama Rati, nah sama Eka Gustiwana sama Yofi. Collab. Terus sebelumnya juga pernah collab juga sama mantan vokalis Yofi Nuno, Budi Oris. Oh, iya. Bukan Edikta ya. Iya. Dikta. Nah, Nah, satu dia lagi. sempat collab juga sering sama sesama kayak komunitas IMG. Terus kita kan kalau misalnya ada acara showcase atau konser sering datang bareng ngumpul bikin konten bareng. Terus ada juga dulu kan Indo Music Rewind. Iya, ya. Music Rewind. Music Rewind kayak YouTube Rewind gitu Iya ya. kayak gitulah. Kayak dulu sering ngumpul, sering bikin collab. Kalau sekarang kan udah jarang banget kayak gitu-gitu. Oh, Gitu. Sekarang Iya. cover pun orang juga udah jarang. Kan banyak masalahnya sekarang cover kan. Iya Iya sih. sih. Rebet. Agak capek sih kita ngebahas setiap bintang tamu gimana sih copyright, gimana sih Betul. copyright. Iya. Ya udahlah ya. Udahlah ya. Gitu. Tapi lu pernah ada rencana nggak sih pengen collab sama murid lu gitu, misalkan? Yang Ada juga sih collab. yang- Udah lu lakuin apa? udah ada. Ada. Oh, Ada udah tapi ada. short cover doang. Oh, short cover. Iya. Berarti ref doang. Ref doang gitu. Oh. Ya. Berapa sama berapa murid yang collab itu? Kayak baru 2 deh. Baru 2. Gokil juga berarti muridnya bisa mengambangi gurunya, mengimbangi. Kan Salah. guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Salah ya? Balik ya? Enggak sih. Ayo. Gak mau bingung jadi. Terus tapi lu bikin lagu sendiri juga? Yes. Udah ada berapa? Sekarang 6. Sekarang 6. Ya lagi ngerjain 3 lagu sekarang. Proses mau per single atau mau bikin album? So far, nah tadinya tuh kan gue udah harusnya tahun itu rilis album. Harusnya rilis album. Nah terus gue cedera pita suara. Jadi lagu-lagu yang sekarang lagi gue kerjain ini baru mulai gue kerjain lagi tuh ya istilahnya udah dari 2 tahun lalu, setahun lalu gitu lah udah gue kerjain tapi mandek akhirnya karena gue pikir sekarang kayaknya demand-nya orang tuh bukan ke album ya, kayaknya lebih ke yang penting kita Keluarin karya. keluarin Ya, keluarin karya. Ya kalau sekarang kan mostly single lah orang. Iya. Ya udah akhirnya dari yang tadinya 3 lagu sisa mau gue gabungin sama yang lagu gue sebelumnya jadi album, akhirnya gue bikin kayak single-single aja. Keluarnya per single berarti Iya, ya. gitu. Nah, single yang udah pernah lu rilis itu ada single yang paling berkesan gak kayak wah gokil Memorable banget. gua ternyata bisa bikin kayak gini ya apa gimana gitu. Dan atau wah jadi kayak gini ya efeknya gitu. Sebenarnya setiap single yang gue bikin itu kan Pasti punya cerita lah ya. iya punya cerita. Karena gue memang kalau bikin lagu itu semua pengalaman pribadi kan. Nah jadi kayak setiap lagu itu ada ceritanya lah. Istilahnya setiap gue bikin lagu, gue kan bikin lagu cuma kayak gue nggak nulis dulu. Jadi gue cuma nyalain voice note. Gue lagi galau misalnya, udah gue curhat aja nyanyi. Oh, sambil lagu. ngegendreng. Iya kayak gitu aja. Sambil bikin lagu. Ketika nemuin nada yang enak Pas gitu. gue jadi draft itu kan masih kayak kosong. Baru gue tulis beneran. Pas udah jadi tuh kayak pasti kayak wow dari yang kayak gini bisa jadi kayak gini ya. Gitu. Cuma kalau lagu yang mungkin
yang gue nggak nyangka ternyata orang baik yang suka itu ya lagu yang sebentar kita apa itu. Lebih dekat Kalau itu dengan. menceritakan tentang ketidakjelasan hubungan. Nah, jadi sebenarnya lagu ini izin ya untuk cerita. Ada konteksnya lagu kan? Iya. Nah, lagu ini kan jadi waktu itu kan gue bikin buat mantan gue. Oh, Iya. lu izin sama yang di posting Instagram lagi Sama gini ya? calon. Gini ya? Iya, betul. Di posting Instagramnya ada kayak gini. Nah, itu dia. Tapi nggak pakai batu akik sih. Enggak sih. Ini bacan lu. Oh, bacan ya? Bacan ini banyak canda. Iya. Kos banget sekarang. Terus Iya, tentang mantan. Ya tentang mantan. Gue tuh waktu itu tulis lagu itu udah lumayan lama sebenarnya. Iya. Gue bikin lagu itu tuh, jadi ceritanya gue tuh putus sama mantan gue tuh yang gue pacaran 3 tahun lebih lah. Terus gue selama gue putus sama dia tuh gue 4 tahun jomblo karena gue gak bisa move on waktu itu. Wow. Nah. Jadi 4 tahun cuma dipakai pipis gitu. Oh. Ada beda. Cowok, kita cowok obrolan cowok nih. Iya sih. Intinya jadi dia punya pacar, terus dia tapi selama dia punya pacar, dia putus dia punya pacar, dia masih kontekan sama gue. Kadang bayangin gue misalnya pulang dari kampus, mau balik nih kan ngekos ya mau balik, dia nebeng atau orang nama pacara tuh. Iya. Jadi intinya gini, lagu itu tuh kayak gua nggak mau dilepasin sama dia, padahal dia udah milih orang lain gitu kan. Makanya kayak sebenarnya kita apa? Saling mencinta tapi tak saling memiliki. Sebenarnya untuk apa kau memilihnya tapi kau enggan melepasku? Gitu kan, kayak. Ini, kukira kau pemenang ternyata penenang. Nah. Iya. Inti lagunya gitu sih. Ya, jadi bukan semerta-merta HTS kita sebenarnya kita apa enggak. Tapi di balik itu ya intinya kayak ya emang udah pernah punya hubungan, terus kita balik lagi tapi dia punya orang lain gitu kan. Tapi gue gak digantungin nih gitu. Iya. Oh, gila sampai 4 tahun doi galaunya, men. Udah jangan diceritain lebih dalam. Cukup. Ada yang hihi. Tapi ya kau mau nanya jadi nggak enak nih. Iya ya. Mantan lu tahu nggak ini lagunya buat dia? Nggak tahu lah ya. Maksudnya gue nggak tahu atau enggak ya. Oh, intinya lu Akhirnya mau ngasih tahu tahu dong. ya. Akhirnya sekarang tahu dong. Iya. Sekarang tahu dong jadi. Kita udah rekam nih. Sekarang tahu dong jadi. Oke, mohon maaf. Oh, berarti sampai sekarang belum tahu mantannya. Iya, sampai sekarang sampai tayang udah tahu. Iya. Terus kalau misalnya sekarang kan banyak ya orang cover segala macam. Ya kita ngomongin nggak habis-habis lah ngomongin cover. Kalau lagu lu di cover sama orang lain, ya let's say misalnya lu mainnya pop gitu terus dikeroncongin gitu loh. Lu gimana? Nggak masalah sih. Serius nggak masalah? Iya, karena menurut gue semua genre musik itu kan punya implementasi masing-masing ya. Terus ya cara orang buat dengerin lagu juga itu beda-beda. Kalau misalnya ada orang yang memang sukanya keroncong, ternyata nyampe pesannya lewat lagu keroncong, lagu gue dikeroncongin gitu ya kenapa enggak? Betul. Toh lagu gue yang versi asli juga masih ada gitu. Jadi gue nggak masalah, malah senang sebenarnya. Mau ada bikin koplo, keroncong kayak apapun itu nggak masalah. Berarti lagu lu itu kesebar kemana-mana tuh ya. Sampai Iya, nggak orang-orang masalah. yang dengerin keroncong aja dengerin lagu lu. Berarti Iya. gitu. Iya. Intinya. Harusnya sih seperti itu ya. Gitu. Nah, kalau misalnya gue pengen nanya dari lu pribadi nih. Yes. Persaingan di dunia musik tuh berat nggak sih? Setelah lu masukin Betul. industrinya ini, Setelah lu Nyemplung. dibilang Nyemplung, ya. profesional lah oleh orang-orang banyak nih. Susah banget sih. Parah. apa yang Iya. jadi trigger susah tuh? Karena cepet banget sih pergantian trennya, terus orang-orang yang muncul itu secepat itu. Gitu kayak tadinya gua full dari Instagram, dari cuma 15 detik. Orang-orang cuma bisa dihitung pakai 10 jari mungkin yang cover. Sekarang gua udah nggak tahu siapa aja yang cover gitu kan. Iya, siapa aja yang bikin konten, itu udah terlalu banyak gitu dan buat gua keep up terus itu juga nggak gampang. Iya, setuju gue. Iya, Apa nggak- cara metode lu apa untuk mempertahankan? Sebenarnya karya sendiri sih udah paling benar. Karena gini, waktu gue masih sering cover, oke, sekarang gue berasa nih kayak misalnya dulu rame banget setiap bikin cover, konten, komen rame terus kan. Cuma nah ini buat kita keep up generasi berikutnya masih dengerin gue atau enggak itu susah. Karena yang dulu dengerin gue pas mungkin tahun 2014 gue mulai karir, sekarang udah pada punya anak. Betul. Ya di fanbase gue pun, kan gue ada fanbase juga, sering bikin kayak meet and greet. Sekarang mostly banyak yang udah nikah, udah punya anak, dan mereka kan udah nggak dengerin itu lagi gitu loh. Ya, eranya udah punya- berubah. iya. Iya. Nah itu tantangan terberat itu sih. Tapi sampai sekarang lu udah ada solusi belum untuk keep up di dunia musik ini? Solusinya mungkin konsisten aja sih kalau gue. Konsisten aja. Konsisten aja bikin Betul, karya agree, udah. agree, Point setuju. G itu bang, konsisten. Kalau misalnya ada kayak penonton yang ntar meledak atau apa itu bonus lah. Setuju. Tapi lu mengikuti tren?
Mengikuti Mengikuti pasar tren. maksudnya. Kebetulan emang yang gue suka itu pop ya, jadi ya industri juga sih gitu. Ya masih di ranah aman lah. Iya. ya. Gitu. Ngomong-ngomong soal industri, lu kan sendiri nih, diri Yes. sendiri sekarang. Lu nggak ada kepikiran buat masuk label besar di musik? Kalau dulu sebenarnya gue udah sempat dapat tawaran beberapa label. Ya udah meeting, tapi dulu belum cocok kan. Oh, Saya oke. belum, kita ngobrol belum ketemu benangnya lah istilahnya. Nah kalau misalnya sekarang ada nawarin label, kalau misalnya memang cocok secara kayak pembagiannya gimana, nggak ada masalah sih. Karena gini, kalau dulu tuh gue bergantung hidup sama gue perform dan konten. Oke. Gitu, jadi kayak kalau misalnya gue di label ternyata gue nggak meledak atau apa kan nggak diurusin atau apa, gue nggak bisa ngapa-ngapain. Iya benar. Gitu. Benar-benar. Dan gue bingung ntar dapet duitnya dari mana. Betul. Terutama misalnya kayak gue udah ada cicilan ini itu, udah ada Apalagi udah ada musisi tanggungan susah, gitu kan. Musisi ngambil kreditnya susah. Nah kalau sekarang mungkin karena udah ada sekolah musik juga, gue udah bikin production house juga untuk bikin musik iklan, jingle dan lain-lain. Jadi Oh, udah ada PH juga. iya, jadi ya udah nggak apa-apa. Kalau misalnya ada yang label yang mau, pembagiannya oke, gas. Yang penting ada waktunya. Betul. Yes. Betul. Gue lihat-lihat nih, lu banyak tato juga nih. Ada filosofi. Dikit-dikit lah, kecil-kecil katanya lah. Tato pertama yang mana? Ada pertama ini. Put you in, a song. Oh, ini Filosofinya apa tuh? Filosofinya sebenarnya kan kalau gue bikin karya kan pasti ada subjeknya, ada orangnya yang gue ceritain. Ya udah jadi kayak Put You in a Song. Karena sebenarnya judul lagu favorit gue dari penyanyi country yang gue suka banget. Siapa? Gitu. Keith Urban. Keith Urban. Si tahu lu. tahu gua. Taunya kayak gitu ya. Lu taunya country kan Tanto Yahya. Tapi bagus Sandoya. Iya, maksudnya Indonesia local pride gitu. Yes. Ya inilah ini tato You pertama. in a Gitu. song. Terus sisanya ya ini keluarga gua. Family. Oh, yang suka ada di belakang mobil ya? Enggak dong. Mirip. Jadi kurangi dogi gua kurang di Oh sini. iya. Oh, lu punya anjing juga? Punya kucing juga punya. Oh, banyak ya. Oke, terus. Tato kedua yang keluarga. Enggak, tato kedua, aduh bentar gue lupa. Ini album favorit, Apa itu Edan? Ekos. Oh, Eko. Ekos itu album favorit gue. Jadi ini barengan sama ini. Gue kira lu suka Edan nih. Ini apa nih? Enggak, ini cuma zodiak. Jadi ada sisa waktuan 10 menit. Gue bingung. Ah, udah kayak warna. Tato udah keluar. Ya kan ada Oh, lu waktunya kan. pakai durasi ya, bukan Iya. per desain ya? Berembang. Oh, biasanya ini sama lagi ada di dada. Ada di dada. Iya, kalau ini artinya nih thankful. Apa? Kansie. Thankful. Thankful. Yes, gitu. Oh, Kamsya. Kamsia ya bisa juga sih mirip lah. Tapi lebih thankful tuh lebih besar, Iya, lebih betul. big hope gitu. Terus rencana lu di tahun ini untuk terus karir lu tuh apa? Ya sekarang rencana yang sekarang lagi gue kerjain kan single gue ada 3 nih. Jadi lagu folk gue, ya istilahnya idealis gue udah mulai mau tumpahin dikit. Ah, Tapi tetap pop folk ya. Iya. Itu udah lagi tinggal proses editing dan lain-lain. Terus sama Just For You, grup gue. Yang bareng sama Willy dan James pernah diundang di sini juga kan? iya. Ya itu yang bentar lagi akan rilis. Gitu. Satunya lagi ada lagu baru lagi gue kerjain lagi sama gue lagi garap bareng sama bassisnya Niji. Andro, ya. Sibuk bener nih orang ya? Ya, Bagus. Ya karena pita suara udah mulai membaik, gue harus maksimalin yang dulu gue udah ketinggalan gitu loh. Betul. Iya. Gimana? Kita langsung aja nih, ya kan setiap bintang tamu kesini tuh harus masuk di segmen ini. Betul. Karena kita punya segmen Bikin Lada, bikin lagu dadakan. Siap ya? Tapi nggak seru nih, kali ini gue pengen punya gimmick lagi nih. boleh Apa minum nih? masih? Boleh, silakan. Minum lagi. Pengen bikin gimmick apa? Pengen bikin gimmick apa? Gimmicknya ada salah satu kreatif kita, ini ngefans banget, Fans banget nih. Ngefans banget nih sama Renaldo nih. Kenado. Gimana nih, Sama Bang? Aldo nih, sama Iya. Aldo nih. Gimana nih, Bang? Ya? Gimana Langsung nih? kita panggilin aja, Pak. Iya. Atau enggak, lu di belakang kamera. Canda. Langsung aja Bang, panggil Bang, silakan. Email. Sini, Mel. Silakan. Sini, Mel. Jangan ngumpet di punggung orang. Ayo dong. Lu tadi Kenapa ngumpet di punggung orang? Sini. lu tadi WhatsApp ke bini gua. Hah? Bilang, Hubungannya gua ada? ngefans bilangin Mak Sanggi ntar gitu. Oh, Kalau WhatsApp kenapa ke nggak gua, langsung ke lu? nggak ada nomornya. Oh. Iya. Silakan sini. Ini namanya email. Email. Tepuk tangan dulu buat email dong. Halo, email. Oh Silakan, duduk sini. email. Iya, duduk. Oke. Ah, gimana nih Bang? Ya, jadi
ini segmen bikin lagu dadakan. Iya. Oke. Jadi ya karena kan lu harus ada cerita dekat gitu ya. Makanya nih ada seorang fans lu bernama Email. Betul. Mel, gue mau nanya dulu nih. Iya. Seberapa ngefansnya lu sama Ronaldo? Aku ada buktinya loh, gak Ih, fans apa nih? Gue takut nih, ada buktinya nih. Dia kan gimmick ngefans. Oh, enggak Ya kan? enggak dong. Lu gimmick-gimmick di Iya, sini. Jadi aku dari dulu tuh, dari 2019, 2020 udah ngikutin Kak Aldo. Iya, dari dia cover sampai rilis single-singlenya. Iya kan? Iya, aku Dari ingat. 2019 sudah ngikutin dia. Iya, terus udah kayak gitu aku mulai suka banget sama lagunya sampai kita waktu itu pernah ada kayak event di Event ya? Bandung. Online ya? Iya, online. Terus aku doang tuh yang hafal lagunya dari semua lagu Kak Aldo. Keren. Lagu baru rilis dia udah hafal. Iya. Gimana ceritanya lagu belum rilis? Baru rilis. Oh, Jadi langsung udah hafal. Terus kata yang lain, kok bisa sih ini Melanie dia tadi nyanyi, terus Kak Aldo notice, iya aku tahu kok Melanie followers aku. Tapi kayak gak pernah kepikiran bakalan ketemu karena kan dulu aku di Garut. Terus Dulu Kak cuma Aldo- di MDM ya berarti ya. Iya sih. Dibalas Iya deh. Dibalas malah Kak Aldo tuh 2020 sempet kirimin video ke aku. Video apa? Coba. Enggak. Oh, video. iya. Video nyanyi, video Dia nanya nyanyi. kan kita Iya, nanya. Ngobrol. Betul. Video ini ucapan ulang tahun. Iya, ulang tahun. Keren. Sumpah, jadi ini guys, ini no gimmick aku ngefans ya, emang aku ngefans. Jadi pertama kali lu nyanyi bareng sama Bang Aldo Udah ini? nyanyi bareng. Iya di Online, event yang online, tadi online. kan. Di Zoom berarti ya. Ya di Zoom lagi Covid waktu itu. Enakan Zoom apa Google Meeting kalau kata? Gak penting ya, Kayak gitu. gak penting ya. Iya. Iya, pokoknya suka banget sama Iya, lagu Google Kak Meet. Aldo tuh karena galau kan. Terus lu sempat minta di fallback juga, fallback dong Enggak, kak. Kak Aldo fallback aku, terus aku bilang kayak gini. Humble Kak sekali Aldo, manusia boleh ini. gak hadiah ulang tahunnya fallback aku, terus di fallback gitu. Lu tapi pas fallback, aduh ngerepotin banget sih. Ini Gitu gak? Enggak ya? Enggak ya? Aduh, noise deh. Oke, sekarang nih dibikin lagu dadakan ini kita udah datengin fans beratnya Aldo. Betul. Kira-kira lu mau bikin lagu apa nih atau temanya? Ntar ini susah banget ya, soalnya bikin lagu dadakan tuh Parah. Parah ini Tangan emang gua paling dingin banget nih. Semua bintang tamu, enggak cuma lu. Slang aja waktu itu takut di sini. Ada seleng, Pak. Oh, dateng. Belum. Gila. gimana ya? Temanya apa, Lan? Kuda lumping. Bukan dong. Galau aja galau. Kalau jangan dong. Jangan kalau dong, galau. jangan dong. Enggak, maksudnya setelah Mengagumi gitu ya. Iya, iya, boleh iya. deh, Kagum, boleh. kagum. boleh. Yang ku butuh kamu, yang ku butuh cintamu. Aku di sini masih menunggumu. Email, jangan kau tolak cintaku. Buat aku selalu menantimu, mengejarmu. Aku selalu cinta kepadamu. Ngaco banget sih. Gimana perasaan lu, Mel? Speechless sih. Mohon maaf ya nadanya agak ngaco-ngaco ya, namanya spontan ya. Nanti mungkin kalau mau dibikinin lagu yang lebih, nah gitu. Lu nggak ditonjokin sama cewek? Kalau bikinin lagu, oh bercanda ya. Happy ya, Mel? Happy banget. Cium dong, Dilan. Tidak boleh, tidak boleh, tidak boleh, tidak boleh. Oh, minta tanda. Belibet disekalianin aja. Enggak ada bilang, boleh enggak tanda. Apa? Mana medianya lu buat Oh, tanda minta tangan di tanda mana? tangan. Kayak sasu. Oh di case. Wih, di case. Hilang nggak tuh? Ntar ini Ini nggak? mau permanen. Mana nih? Permanen. Tapi tanda tangan aku jelek nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, kan kamunya ganteng. Ini agak nembung-nembung gini bisa ya? Bisa lah, bisa. Usahain aja. Gila, otentik banget buktinya. Langsung direkam, dilihat ada tanda tangannya. Wah, kalau nggak ada yang nggak mungkin dicek sound. Thank you. Kasih lihat dulu dong, kasih lihat dong. Bukti Harusnya otentik. lu di sini kasih emoticon ini noted Pak gitu. Noted. Iya. Makasih Kaldo. Thank you, Mel. Makasih ya. Ya, Ya. Mel. Thank you. Ya, email ini adalah salah satu kreatif di Nexera Entertainment. Gokil.
Dok, seru Ya. banget ya Dok, gitu kan Check Sound ini kan kita mencoba untuk menjadi media jembatan untuk semua genre. Betul. Yes. Mau dari mulai pop, punk, grindcore, metal segala macam gitu loh. Bahaya bener Nah, sih. tanggapan lo untuk media musik kedepannya nih di Indonesia, harapan lo? Harapannya. Masih tremor ya? Harusnya kan dia yang tremor. Kan harusnya dia yang tremor. Santai aja. Nggak, kalau disuruh ngasih harapan nih bingung nih memang. Oh, Iya. bagus ngelesnya. Harapan untuk media musik Indonesia ya. Mungkin lebih apa ya, lebih banyak ngesorot banyak genre musik lagi kali. Yes. Iya. Karena gue kan penggemar musik country ya. Yes. Dan di Indonesia itu jujur aja ya, terakhir kita tahu penyanyi country kan Tanto Yahya. Betul. Belum ada regenerasi, sebenarnya banyak banget Ya. penyanyi country. Cuma mungkin media bisa lebih ngeliat ke situ lagi tuh, ke musik-musik yang masih jarang di Di expose keluar radar ya, orang lah, ya, gitu. di expose ya. Terus mungkin musisi-musisi yang underrated, terus lebih dikasih media lagi gitu sih. Setuju sih gue. Terus kalau harapan lo untuk pembagian copyright di YouTube? Loh, enggak dong, enggak. Maksud gue harapan lo untuk musik Indonesia. Harapan untuk apa? Musik-musik Musik-musik YouTube di Indonesia. Oh, musik-musik Musik coveran lah atau apa gitu. atau musiknya sendiri ya. gitu loh. Ya segera bikin karya sendiri. Cakep. Cover juga nggak masalah buat gua, kayak untuk kita sambil kita ngelarin lagu. Betul. Kan butuh waktu tuh. Ya kita tetap bisa keep up sama followers kita, Ya, ya bikin aja cover lagu nggak apa-apa. Asal legal ya covernya gitu, nggak di-upload di Spotify atau apa. Izin dulu. Ya kalau kan? YouTube kan udah ada sistem yang jelas. Betul. Jadi pokoknya berkarya terus, entah itu karya original atau kalian kerja sama pencipta lagu, gas. Nah, Kalau mau tahu tentang lo dan juga tentang ya lesnya sekolah lo, bisa di mana nih kalau buat Kalau untuk Checkers. IG gue ada di Reynaldo Wijaya, pakai A, Reynaldo Wijaya. Semua sosial media gue yang lain juga sama, Reynaldo Wijaya, TikTok dan lain-lain. Untuk sekolah musiknya, Ray Music School. Untuk production house, yang mau bikin jingle, mau bikin apapun Betul, itu, ya. Headroom Production. Yes. Keren. multi talent sekali. Dok, thank you banget udah Thank you. mampir di Check Sound, udah Terima kasih ngobrol-ngobrol. sekali. Tapi Terima kasih hari ini lu nggak cuma ngobrol doang dong, perform juga dong. Oke, Kan kita siap. juga pengen lihat di Check Sound ya kan. Betul. Biar karena setiap tamu yang datang ke situ eksklusif, Bang. Eksklusif. Eksklusif. Oke, thank you banget buat checker semua yang udah nonton kali ini, dan juga jangan lupa di follow, like, and subscribe, dan juga ditonton semua program-program di Next Era Entertainment. Yoi. Gua Anggi pamit. Gua Dilan pamit. Dan Gua kita Reynaldo. Ya. Dah. Untuk lagu pertama, gue bakal bawain satu single gue yang keempat. Judulnya itu Sebenarnya Kita Apa. Lagu ini tuh tentang apa ya? Orang yang HTS mungkin bisa dibilang, tapi dalam keadaan yang lebih rumit. Jadi kayak digantungin, tapi dianya udah milih yang lain, tapi dia juga nggak mau ngelepasin kita. Itu dia. Sebenarnya kita apa? Setelah sekian lama lelah hati tersiksa, cinta memang tak selalu mudah. Hatiku terikat oleh beban cinta, telah ku beri isyarat untuk melepas. Sebenarnya kita apa? Saling mencinta tapi tak saling memiliki. Inginmu begini. Sebenarnya untuk apa kau memilihnya, tapi kau enggan melepasku dengan harapan yang semu. Hatiku terikat oleh beban cinta, telah ku beri isyarat untuk melepas. Sebenarnya kita apa? Saling mencinta tapi tak saling memiliki.
inginmu begini. Sebenarnya untuk apa kau memilihnya, tapi kau enggak melepasku dengan harapan yang semu. Oh bodohnya diri ini berjuang untukmu, tapi ku tak bisa untukmu. Dengan harapan yang semu. Oke, untuk lagu berikutnya gue bakal bawain lagu yang bisa dibilang lagu happy, yang cuma ada satu lagu ini aja di lagu-lagu gue yang lain. Judulnya Indah Untukku. Enjoy. Pagi ini aku mengucapkan selamat pagi. Aku hanya ingin kau tahu, hari ini kamu cantik, selalu seperti itu. Hari ini mimpiku sederhana tentang kamu. Hanya aku yang mencintaimu dengan tulus hatiku. Tak ada yang lain, ku yakin hanyalah aku yang bisa merubah semua kelemahanmu menjadi indah untukku. Malam ini aku bermimpi tentang indah parasmu. Aku hanya ingin kau tahu, hari ini kamu cantik, selalu seperti itu. Hari ini mimpiku sederhana tentang kamu. Hanya aku yang mencintaimu dengan tulus hatiku. Tak ada yang lain, ku yakin hanyalah aku yang bisa merubah semua kelemahanmu menjadi indah untukku. Hanya aku yang mencintaimu dengan tulus hatiku. Tak ada yang lain, ku yakin hanyalah aku yang bisa merubah semua kelemahanmu menjadi indah untukku. Still
berubah saat kau mengenal dia. Bila cinta tak lagi untukku, bila hati tak lagi padaku, mengapa harus dia yang merebut dirimu? Dan bila aku tak baik untukmu, dan bila dia bahagia dirimu, aku kan pergi meski hati tak akan rela. Terkadang ku menyesal mengapa ku kenalkan dia padamu. Bila cinta tak lagi untukku, bila hati tak lagi padaku, mengapa harus dia yang merebut dirimu? Dan bila aku tak baik untukmu, dan bila dia bahagia dirimu, aku kan pergi meski hati tak akan rela. Bila cinta tak lagi untukku, bila hati tak lagi padaku, mengapa harus dia yang merebut dirimu? Dan bila aku tak baik untukmu, dan bila dia bahagia dirimu, aku kan pergi meski hati tak akan rela. Check sound, check sound, check sound, check sound, check sound.